Satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Lo tahu nggak Malaysia, Singapura, Thailand, rame-rame warga mereka mengubah lokasi aplikasi ojol mereka ke Indonesia. Thank you banget buat warga Malaysia, terharu gua bangun tidur lihat, merinding gua. Kepada warga negara Malaysia yang telah begitu peduli terhadap apa yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Gua benar-benar merasa terharu dan ingin banget ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya ke teman-teman netizen Malaysia yang manalah rakyat diorang tak marah. Diorang punya menteri-menteri dekat sana, diorang punya orang-orang yang duduk dekat atas-atas tu semuanya provoke. Kau pun kena pandai jaga mulut kau. Janganlah pula selalu sangat bila buka mulut menyakitkan hati rakyat. Mesti ramai orang ingat rakyat Indonesia marah, dalam marah. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Walaupun apapun yang terjadi ya, harus tetap kuat ya. Oke teman-teman, nah ini mungkin video untuk netizen yang selalu menghina Malaysia dan juga konten kreator. Contohnya kan APRI, Win Kenur, dan siapa lagi, Benix ya. Nah itu banyak sekali saya tengok yang berikan komentar tentang Malaysia dan banyak lagi ya konten kreator hoax juga. Nah harap kalian menonton video ini. Nah ini tanggapan langsung daripada orang-orang Indonesia yang saya tengok pun sangat rasa terharu ya, terharu gila. Dia tak henti-henti lagi mendoakan kita, bahkan bukan hanya lewat doa saja, mereka juga beraksi. Dengan apa? Nanti kita tonton videonya ya. Nah katanya orang-orang Malaysia ini order Grab ya, ojol makanan. Nanti kita tonton dulu baru kita akan bahas ya. Itulah yang selalu Saria katakan ya. Walaupun Indonesia sekarang kita tengok sedang tidak baik-baik saja, walaupun Malaysia di sini rasa gembira kan karena hari kemerdekaan tanggal 31 Ogos, tapi tetap juga tak lupa mendoakan kita. Nah tapi itulah ya, semoga orang-orang yang selalu menghina Malaysia itu boleh buka mata ya. Kita tonton videonya bagaimana. Jom. Di Threads lagi rame banget dan satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Mereka ganti location mereka ke Jakarta dan mereka order Grab Food dan dibagikan oleh driver-driver Grab maupun Gojek yang ada di Jakarta. I just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang dah support Indonesia. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak untuk rakyat Malaysia. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada warga negara Malaysia yang telah begitu peduli terhadap apa yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Selain mahasiswa memberikan solidaritas sokongan terhadap mahasiswa Indonesia, sekarang masyarakat Malaysia memberikan bantuan dengan mengalihkan Grab mereka ke Jakarta ya. Jadi driver-driver ojol-ojol di Indonesia tinggal ambil saja orderan-orderan dari Malaysia. Begitu luar biasa sekali kepedulian rakyat Malaysia terhadap negara kita Indonesia ya. Jadi kami mengucapkan kepada masyarakat di Malaysia atas bantuan dan kepedulian kalian terhadap negara saya Indonesia. Oke, nah itu tadi ya daripada orang Indonesia, katanya mereka rasa terharu ya. Nah memang harus orang Indonesia semuanya harus tahu ini. Bukan sebab Malaysia itu menginginkan kita berterima kasih kepada mereka, tapi inilah bentuk kepedulian mereka ya. Saya pun rasa terharu juga. Semalam malam saya ada tengok lah ya dekat Facebook, ternyata ya memang betul adanya hal ini ya. Mereka order, mengalihkan katanya Grab dia itu ke Jakarta dan order makanan di sana. Oke, nah sebenarnya banyak lagi bantuan-bantuan yang diberikan Malaysia, tapi mungkin mereka tidak up saja ya.
Salah satunya yang paling besar ya, Aisar Khalid. Saya tengok juga banyak sekali di sana itu membantu ya. Bahkan dia katanya membantu sumbangan memberikan kepada ojol yang terlindas mobil polisi yang itu hari ya. Tapi apa ya, saya tengok juga dia dikecam tetap walaupun dia sudah memberikan bantuan, tapi tak apa kan. Kita memberikan bantuan itu ikhlas, bukan orang itu yang akan balas balik kepada kita ya. Ingat ada Tuhan ya. Oke teman-teman, nah itu ya, saya juga sebagai rakyat Indonesia sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang Malaysia yang sudi memberikan doa, bantuan ya. Dan saya tengok juga banyak juga yang bersuara untuk mendukung rakyat kecil di Indonesia sana. Terima kasih sekali lagi dari saya juga. Lo tahu nggak, Malaysia, Singapura, Thailand, rame-rame warga mereka mengubah lokasi aplikasi ojol mereka ke Indonesia. Dan berbondong-bondong, gue sampai merinding. Lihat, gue sampai merinding. Berbondong-bondong kirim makanan, pesan makanan lewat aplikasi ojek online di Indonesia untuk dibagikan ke driver-driver ojol yang demo kemarin. Itu berlangsung sejak beberapa hari ini, rame banget di berbagai macam media sosial. Gue nggak bisa tampilin footage-nya karena video-video yang menampilkan footage demo itu nggak pada naik. Thank you banget buat warga Malaysia. Terharu gue bangun tidur lihat, merinding gue. Kepikiran mereka pengen bantu ojol-ojol yang demo, yang mungkin gak punya uang, mungkin kesulitan cari uang karena perjuangan mereka akhir-akhir ini, terutama setelah kepergian saudara mereka Afan. Makasih buat warga-warga sana, mungkin warga-warga negara lain juga yang sampai sekarang banyak ikut membantu pesan ojek online ini untuk order makanan dan untuk dibagikan ke sesama driver. Thank you banget, apresiasi, thank you banget. Ini kita sebagai warga negara Indonesia juga harus jadikan ini sebagai contoh ya, bernegara, bertetangga. Thank you banget, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gua benar-benar merasa terharu dan ingin banget ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya ke teman-teman netizen Malaysia yang benar-benar peduli terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Dan sekarang gue benar-benar percaya inilah artis rumpun yang sesungguhnya, saling support. Di konten gue terakhir, kalian benar-benar memberikan komen yang positif dan dukungan untuk Indonesia, dan gue sangat berterima kasih banyak. Dan yang paling bikin gue terharu adalah ada fakta kalau netizen Malaysia itu memesan ojek online Grab atau Gojek di Indonesia, lalu membagikan makanan dan minuman ke para pendemo melalui Gojek tersebut. Kalian benar-benar niat dan gua sangat bangga sebagai orang Indonesia yang sekarang sedang tinggal di Malaysia. Dan kalaupun ada orang-orang yang ingin berusaha memecah belah negara kita, Malaysia dan Indonesia, gue yakin itu adalah orang-orang paling tidak terpelajar. Karena sungguhnya nggak ada orang terpelajar dan orang pintar, orang baik yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi kalau ada komen negatif yang menjelekkan negara Indonesia atau negara Malaysia, percayalah itu semua tidak benar guys. Kita harus tetap bersatu, saling dukung, dan kita harus sama-sama saling bangga menjadi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Makasih banyak. Oke, nah itu tadi pengakuan daripada teman-teman Indonesia ya, yang mereka itu rasakan terharu sampai dia katakan tadi merinding ya atas perlakuan orang Malaysia itu memesan makanan melalui aplikasi Grab ya. Ojol di sana memberikan makanan, order makanan, minuman dan sebagainya. Terima kasih ya teman-teman Malaysia. Itulah ya makna serumpun sebenarnya ya. Ketika melihat negara lain susah, ada orang yang tolong ya. Itulah kebesaran hati rakyat Malaysia di sini. Memberi bantuan, memberikan support untuk kita, dan juga memberikan doa-doa yang terbaik untuk negara kita. Nah, ini seharusnya video-video seperti ini ditengok oleh Apek Ria, yang saya tengok sampai sekarang pun dia lihat juga di negara sendiri pun sedang kacau balau, tapi tetap juga ya mencari-cari kesempatan untuk
menghina negara Malaysia. Tapi tak apa, kita tidak boleh tengok yang hal-hal negatif, kita buang-buang ya. Saya pun terkadang saya skip saja dia, tapi terlalu saja dia. Biarlah mereka ya kan. Oke, tapi inilah hubungan baik kita ya. Saya ada live juga itu hari semalam dekat TikTok. Semua rakyat Malaysia itu mendoakan. Terima kasih ya. Walaupun kalian itu dikatakan ya selalu mendapat komenan-komenan buruk daripada negara kami, tapi itulah kalian sangat-sangat berbesar hati. Semoga apa yang kalian berikan, apa yang kalian doakan semuanya berbalik juga kepada kalian hal-hal yang baik. Amin, amin, amin. Oke, nah sekarang juga sempena 31 Ogos Malaysia merayakan hari kemerdekaan dengan tenang, dengan harmoni ya. Itu hari saya pun tengok ramai juga orang-orang Indonesia yang berada di sini itu merayakannya, ikut berpartisipasi, melihat langsung. Sebenarnya ini pun masih di bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus ini. Tapi ya bagaimana lah ya, kalau di Indonesia sekarang ini kita lihat berbanding terbalik jauh ya. Di Malaysia itu di sini aman, harmoni, sedangkan di Indonesia sekarang ini mempertahankan hak rakyat Indonesia ya dengan anggota-anggota DPR. Oke, nah ada yang tak tahu kan, DPR ataupun DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, macam serupa ahli parlemen ya. Kalau di Malaysia, oke, mungkin banyak yang tak tahu kan, sebabkan banyak berita-berita turunkan DPR katanya. Orang Malaysia tak tahu apa itu DPR ya, parlemen, ahli parlemen. Nah, di sana itu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan rakyat. Gaji anggota-anggota parlemen dekat sana itu dibagi lebih ya kan, bahkan berlipat-lipat kali gandanya. Padahal rakyat Indonesia sini banyak yang kesusahan, tidak dapat bantuan ya, makan pun tak cukup. Fasilitas pendidikan, kesehatan pun kurang di sana. Nah, itulah yang disuarakan saat ini. Oke, sekarang saya tengok jadi suasana pun jadi semakin kacau balau diakibatkan ya pendemo-pendemo itu sudah melenceng juga ke arah lain ya. Mereka menjarah, mengambil barang-barang, mencuri barang-barang seperti macamnya ya, yang bukan haknya dari rumah-rumah anggota DPR itu, dan juga kedai-kedai, rumah-rumah rakyat pun mereka ambil barang-barangnya. Nah, itu yang sudah konsepnya lain ya. Oke, nanti saya panjang sekali cakap. Kita lanjutkan dulu ke beberapa video lainnya. Jom. Apa yang dibuat oleh rakyat Indonesia adalah satu perkara yang betul. Mana tak mereka angin? Duit elon pak menteri untuk elon rumah saja mencecah 50 juta rupiah. Bersamaan RM13,000 duit Malaysia. Wah. Elon kau macam lahanat kan? Cubalah korang cek pula elon pak menteri dekat Malaysia ni. Okey. Sebab mereka tahu semua itu hasil titik peluh mereka. Segala pembangunan yang didirikan adalah dari hasil duit rakyat. Mereka nak pecahkan rumah, harta benda pemimpin dekat sana sebab semua itu memang dari hasil duit mereka atas paksaan cukai yang dikenakan kepada semua rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kini tengah bangkit. Mereka tidak tahan lagi dengan sistem yang zalim, sistem Firaun moden yang menghisap darah rakyat. Mereka sudah turun ke jalanan, mereka sudah rela berdepan gas pemedih mata, meriam air, malah sanggup berkorban nyawa kerana menentang pemerintah yang korup dan tamak. Korang kena tahu, semua ini bermula selepas insiden ngeri menimpa Afan Kurniawan yang dilanggar oleh pihak polisi. Tetapi sebenarnya kemarahan ini sudah lama membara. 25 Ogos lagi, demonstrasi besar di Jakarta telah meletus. Tidak lama kemudian, api marah merebak ke Makassar. Bangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dibakar, 3 nyawa terkorban. Di Bandung pula, gedung DPRD juga jadi sasaran. Api marah rakyat ni tidak boleh dipadam lagi. Surabaya pun
sama je, bergolak. 12 motosikal dibakar, hotel dan bangunan bersejarah habis diserang, pondok polis dirobohkan. Rakyat sudah hilang percaya. Jakarta pula lumpuh, kamera CCTV dirosakkan, 7 stesen bas, stesen MRT dan bank hancur. Seluruh negara gegar dengan protes rakyat. Korang nampak tak? Inilah suara rakyat. Jangan main-main dengan kuasa rakyat. Punca sebenar bukan satu tapi banyak. Sejak Mei, Julai, Ogos, rakyat sudah bangun melawan isu-isu yang menindas pengangguran, kos hidup melambung, cukai tanah, bangunan naik sampai 250%. Hei, apa lagi lepas tu? Simbol pelik pun muncul lah, bendera One Piece dijadikan lambang protes anti kerajaan, dipasang dekat lori sebagai tanda rakyat muak dengan sistem. Tapi kemuncaknya laporan membongkarkan bahawa ahli Dewan Perwakilan Rakyat menerima allowance yang tadi itulah yang saya ceritakan tadi, 50 juta. Tak boleh tahan ya. 13,000 sebulan. Padahal diorang ada gaji yang besar. Mereka menikmati semua benda ni. Bandingkan dengan rakyat marahin, purata gaji bulanan rakyat Indonesia hanyalah lebih kurang kat duit Malaysia lah RM800 saja. Jarak jurang inilah yang membuatkan rakyat bangkit dan melaungkan Indonesia sold out. Inilah realiti sistem Firaun moden. Rakyat susah mencari rezeki, menteri hidup senang lenang. Duit cukai rakyat digunakan untuk projek, untuk habuan, untuk allowance. Nabi SAW mengajar pemimpin sepatutnya orang yang paling zuhud, yang hidupnya lebih miskin dari rakyat miskin. Tapi hari ini terbalik. Sistem yang kita warisi adalah sistem orang kafarah, sistem demokrasi yang meletakkan jawatan sebagai lubuk kekayaan. Akhirnya sesama Islam berebut kerusi, berebut projek, berebut habuan. Yang sesara siapa? Rakyat. Inilah sistem Firaun moden, pemimpin kaya, rakyat menderita. Wahai rakyat Malaysia, lihatlah apa yang berlaku dekat jiran kita, Indonesia. Jangan sangka ia jauh. Api marah rakyat boleh merebak bila kezaliman sudah terlalu menindas. Menteri-menteri kita pun gajinya puluhan ribu juga. Ada yang ratusan ribu, ditambah allowance, tak masuk akal. Sedangkan rakyat mengeluh, nak isi minyak, nak bayar bil, nak beli barang dapur, semuanya di atas cukai yang berlapis-lapis. Sebab itulah harga barang tinggi. Sebab nak bagi para pemimpin kita gaji dan allowance yang besar, sambil mereka goyangkan lato-lato mereka. Aku dari Malaysia, Justice for Afan Kurniawan. Keadilan buat Afan Kurniawan. Nak jadi pemimpin, ahli politik atau menteri ni, lain daripada tugas kau nak kena jaga negara, kau pun kena pandai jaga mulut kau. Janganlah pula selalu sangat bila buka mulut menyakitkan hati rakyat. Mesti ramai orang ingat, rakyat Indonesia marah dan ramai-ramai turun berdemo ni semata-mata disebabkan oleh kenaikan pajak yang menekan rakyat dan juga kenaikan gaji dan juga allowance ahli-ahli DPR tu. Tapi sebenarnya huru-haranya Indonesia ni adalah disebabkan ramai sangat pemimpin kat Indonesia tu yang sombong sangat dengan rakyat dia. Ditambah juga lagi skill public relation dan juga public speaking yang sangat teruk daripada pemimpin dekat Indonesia tu. Sebagai contohnya, bila ada rakyat protes pasal pajak ni tinggi sangat, dia siap boleh cakap yang dia tak takut pun bila rakyat buat demo pasal kenaikan pajak ni. Dia tak peduli pun 5,000 ataupun 50,000 yang turun. Dia cakap dia tak takut. Ini belum lagi kita cerita pasal ada menteri cakap gaji guru kat Indonesia ni adalah beban negara. Tapi gaji DPR ni boleh pula dinaikkan. Yang baru-baru ni yang buat orang betul-betul marah adalah ada anggota DPR ni boleh cakap pula rakyat-rakyat Indonesia yang nak DPR ni bubar adalah sebagai orang-orang tolol sedunia. Lepas tu bila gedung DPR ni dibakar oleh rakyat dan ada nyawa yang terkorban, dia pula pergi lari kat Singapura sekarang. Semua ni takkan terjadi kalau anggota-anggota DPR ataupun menteri-menteri kat sana ada public relation ataupun public speaking yang bagus. Paling penting tak sombong dengan rakyat. Gara-gara menggelar rakyat sebagai tolol bukan saja menyebabkan rumah seorang wakil rakyat Indonesia diserang dan dijarah tetapi digantung tugas oleh parti. Nasib itu menimpa Ahmad Sahroni yang dikenali sebagai Crazy Rich Tanjung Priok berikutan kekayaan luar biasa yang dimiliki. Penggantungan tugas Ahmad Sahroni dan seorang lagi wakil rakyat Nafa Urbak diumumkan Parti Nasional Demokratik berikutan kenyataan kedua wakil rakyat itu yang didakwa menyinggung perasaan rakyat sekaligus dianggap menyimpang daripada perjuangan parti. Sebelum itu tular di media sosial, rakyat menyerbu rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu. Ini berikutan beliau menggelar pihak yang menyeru pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlimen Indonesia sebagai
sebagai orang tolol sedunia. Selain memusnahkan rumah dan kereta mewah, beberapa barangan bernilai tinggi diambil termasuk jam tangan dan kasut jenama mewah, patung Iron Man, perabot dan barangan elektronik. Ini adalah suasana terkini apa yang sedang berlaku di rumah wakil rakyat ataupun menteri di Indonesia. Setelah wakil rakyat dan juga menteri di Indonesia dinaikkan allowance sebanyak 3 juta per hari, ini telah pun menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Indonesia. Jadi apa yang mereka buat di sana adalah mereka pecah masuk dan rompak segala barang yang ada di dalam rumah wakil rakyat ataupun menteri tersebut. Seperti yang anda lihat di belakang saya ni, rumah Ahmad Saroni merupakan salah seorang wakil DPR. Ini pula adalah rumah Uya Kuya di mana rakyat di sana pecah masuk pagar dan terus rompak barang-barang yang ada di dalamnya. Ini pula adalah rumah Eko Petro di mana anda boleh nampak setiap orang akan mengambil barang, bahkan siap ada yang menggunakan lift rumah dia. Dan pejabat DPR itu sendiri pun telah dibakar secara beramai-ramai. Ada juga wakil rakyat yang lain seperti Pasha terus memohon maaf secara terbuka kepada semua rakyat Indonesia. Jadi marilah kita berdoa supaya Indonesia mendapat kesembuhan. Apa pendapat anda? Manalah rakyat diorang tak marah. Diorang punya menteri-menteri dekat sana, diorang punya orang-orang yang duduk dekat atas-atas tu semuanya provoke. Provoke yang ada dekat bawah-bawah ni, rakyat diorang yang tengah susah, tengah cari duit. Aku macam tak boleh brain lah. Okay, at first aku memang tak tahu pasal kes ni. And then aku tanya dekat threads. Aku cakap apa kejadiannya dekat Indonesia tu, because of aku tak ada, aku lambat train, aku lambat berlepas. Jadi aku tak tahu. Tengok dah kaji apa semua kan, sampai ada yang meninggal, kena langgar apa semua. And then diorang dalam siasatan, polis-polis yang langgar tu 7 orang dalam siasatan. Semua aku dah tahu dan aku dah tengok. And teruk gila diorang punya politik dekat sana. Sangat teruk. Sangat selfish. Bukan tu je aku nak cakap. Aku nak selit sikit pasal orang Malaysia kita yang tak ada sensitivity. Screenshot mata wang Indonesia yang jatuh, lepas tu tukar dengan duit kita. Lepas tu, oh, this is time to shine, this is time to travel, to pergi Indonesia because of duit tengah murah apa semua. Mana empathy dalam diri kau? Aku tak faham macam mana korang boleh terfikir untuk buat macam tu. Apa yang ada dalam hati kau sebenarnya? Aku pelik betul lah dengan orang kita ni. Tak gunalah kau justice for Zara lah, justice for Zen Ryan lah, justice for Kunawan yang ojek yang kena langgar tu. Tak guna kau justice for them, sedangkan kau pun tak ada empathy dalam diri kau. Okey guys korang, kalau korang nak tahu, 3 orang ni adalah kaki tangan kerajaan Indonesia. Tapi yang ramai orang tak puas hatinya adalah kat bawah tu diorang demokrasi tau, tapi yang kaki tangan kerajaan ni dia makan relax je. So ramai sangat orang marah weh tentang ni. Sepatutnya diorang kena hormati sikit weh demokrasi yang rakyat buat weh. Dia macam tak respect lah. Tapi kalau berlaku dekat Malaysia macam ni weh, serius weh, bengang gila weh. Jadi kita doa baik-baik saja dekat Indonesia. So cuba korang komen apa pandangan korang. Hai teman-teman, saya daripada Malaysia, Paralis. Aku lagi pusing sebenarnya. Siapa ini orang-orang ni? Satu, Koko Patriana, Uya Kuya, Ahmad Saroni, Nafa Urbaca. Aku punya TikTok di Malaysia ini terus cerita mengenai mereka. Mereka ini orang baik apa enggak? Coba kamu ngobrol sikit, aku mau tahu. Terima kasih ya teman-teman. Oke teman-teman, ya begitulah keadaannya ya. Banyak faktor yang membuat kenapa rakyat Indonesia itu amarah ya, sampai menjarah rumah-rumah anggota DPR di sana. Karena ya mereka melihat orang-orang atasan itu sampai joget-joget, diakibatkan ya kenaikan gaji yang diterima mereka, sedangkan rakyat di bawah itu kesusahan, makan untuk besok pun mereka tidak tahu ya. Tidak ada bantuan, pertolongan daripada pemerintah. Sedangkan orang-orang atasan itu menerima gaji yang sangat-sangat tinggi. Nah itulah yang membuat salah satu puncak kemarahan rakyat Indonesia. Dan juga lagi ya, selain yang joget-joget itu, ada juga anggota DPR sana mengatakan rakyat itu tuh tolol dan mereka tak ambil peduli terhadap rakyat. Mau demo, mau apa semua mereka ya silahkan saja. Tapi rakyat itu sudah muak ya. Tak tahulah sampai segini besarnya demo ini ya. Sampai segini besarnya semua dibakar. Mereka pikirkan ya demo-demo seperti biasa saja.
Tapi ya sekarang ini kita sudah lihat demo di mana-mana, dibakar gedung-gedung DPR ya, stasiun bus, apalagi semualah, kantor polisi. Wah, saya tengok makin teruk ya. Inilah bukti rakyat memiliki kuasa terbesar di dalam suatu negara ini ya. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dibuat main-main saja. Nah, kalau rakyat bersuara, wow, tengok apa yang sudah terjadi saat ini. Membuat pulihnya pun sangat susah ya. Rupiah pun sekarang saya lihat sangat merundum ya, sangat jatuh. Turis-turis asing melihat, mereka tidak mau datang ke Indonesia untuk berwisata. Pelabur-pelabur itu tidak mau melabur di negara kita. Lagilah pengangguran makin merajalela. Orang mau menabur di perusahaan-perusahaan itu, investasi, mereka jadi takutlah, takut nanti ini negara tidak stabil. Jadi itulah yang terjadi. Oke, semoga kita doakan Indonesia baik-baik saja dan boleh diperbaiki ke depannya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih untuk rakyat Malaysia atas perhatian kalian terhadap kami di sana. Terima kasih, see you on my next video.